Saudara dan saudari yang terkasih, suatu saat di salah satu restoran cepat saji, ada seorang anak muda yang duduk makan seorang diri. Kemudian ada beberapa orang di sana, lalu di ujung sana itu ada sepasang suami istri yang sudah lanjut usianya. Anak muda ini memperhatikan, mereka itu mesra satu sama lain, berpegangan tangan dari awal masuk restoran tersebut sampai dengan duduk. Kemudian mereka memesan 2 hamburger, di tempatnya satu untuk bapaknya, satu untuk ibunya. Yang menarik diperhatikan oleh anak muda ini adalah ketika memakan, istrinya itu memakan sendirian hamburger bagiannya. Dan suaminya ini hanya menunggu saja sembari memperhatikan istrinya. Memakan pelan-pelan, kemudian habislah hamburger tersebut. Lalu sang anak muda ini mendekati ketika istrinya sudah habis, kemudian dia mendekati pasangan yang sudah lanjut usia ini. Lalu anak muda ini berkata, "Bapak, saya perhatikan dari tadi Bapak begitu dekat dan hangat dengan istri Bapak, Ibu. Tetapi yang menarik adalah ketika Ibu makan hamburger ini, kenapa Bapak tidak makan bersama-sama sebagai pasangan suami istri? Tapi kenapa istri Bapak makan sendiri?" Lalu Bapak itu tersenyum dan mengatakan demikian, "Saya makan sendiri karena gigi palsu saya dipinjam oleh istri saya." Saudara dan saudari yang terkasih, hanya ilustrasi singkat saja mau menggambarkan bahwa tindakan meminjamkan gigi palsu ini itu sesungguhnya adalah tindakan memberi. Supaya apa? Supaya orang yang saya kasih, istri saya ini, itu tidak kelaparan. Itu bisa menghabiskan jatah makanannya. Setelah selesai, barulah saya makan. Yang lebih wujud kelihatan jelas adalah bagaimana tindakan pemberian diri seorang ibu yang menyusui anaknya sendiri. Itu adalah tindakan pemberian diri yang sesungguhnya, yang pasti kita pernah mengalaminya. Saudara dan saudari yang terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Inilah gambaran perjamuan kudus Ekaristi yang sedang kita rayakan pagi ini di Gereja Katedral. Dalam Injil yang baru saja kita dengar, Yesus mengatakan demikian, "Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan oleh nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Mari kita renungkan sejenak bagaimana makna kata pemberian diri Yesus dan menghasilkan hidup yang berkelimpahan untuk kita semua orang-orang Kristiani. Bacaan pertama dari kitab Ulangan disebut bangsa Israel mendapatkan berkat dari Tuhan, yaitu roti kehidupan yang disebut dengan mana. Mereka kelaparan dan Tuhan memberikan mana. Sebetulnya dalam bahasa Ibrani, mana ini berarti man, yang berarti apakah ini. Kita tahu orang-orang Israel itu semenjak keluar dari Mesir sering mempertanyakan kehendak Tuhan, sering mempertanyakan kehadiran Tuhan, sering juga mempertanyakan apa arti berkat Tuhan yang telah diterima oleh bangsa Israel. Musa kerap kali terus-menerus mengingatkan, sebagai seorang kakek, sebagai seorang bapak yang bijaksana, terus-menerus mengatakan bahwa Tuhan yang membebaskan mereka dari Mesir, Tuhan yang mengantar dan mendampingi mereka di padang gurun selama 40 tahun, Tuhan pula yang memberikan makanan kepada mereka berupa mana dan juga air dari gunung yang berbatu, sehingga mereka tetap hidup.
Tuhan pula yang mengantarkan mereka ke tanah terjanji, seperti yang sudah dikatakan Tuhan, dijanjikan Tuhan pada bangsa Israel. Artinya apa? Ketika bangsa Israel mempercayai akan roti yang diberikan oleh Tuhan ini, mana ini, maka mereka akan hidup untuk selama-lamanya dan merasakannya dalam keseharian. Persoalannya adalah bangsa Israel lupa bahwa Tuhan hadir dan Tuhan mendampingi mereka berkat makanan ini, mana ini. Kenapa? Karena mereka sibuk dengan pertanyaan-pertanyaan yang hendak mereka tanyakan kepada Musa dan Tuhan sendiri. Hal yang sama juga terjadi pada zaman Yesus ketika Yesus mengajar di rumah ibadat di Kapernaum di depan orang-orang Yahudi. Mereka bertengkar satu sama lain akan makna perkataan Yesus dan lupa dua hal. Yang pertama, lupa akan kehadiran Yesus dalam diri mereka, di tengah-tengah mereka. Yang kedua adalah lupa akan pesan dan makna Yesus, bahwa ketika mereka menyambut tubuh dan darah Kristus, mereka akan hidup untuk selama-lamanya. Saudara dan saudari yang terkasih, kita mengimani iman Katolik juga kadangkala kita bertanya pada Tuhan sendiri akan makna hidup, akan banyak persoalan dan tantangan yang saya hadapi juga bersama anggota keluarga saya. Pastor, apakah saya tidak boleh bertanya kepada Tuhan tentang hal tersebut? Boleh, sangat boleh, karena itu memperdalam iman kita. Tetapi yang tidak boleh dilupakan adalah ketika saya tiap hari Minggu atau setiap hari menyambut tubuh dan darah Kristus, berarti dengan mengikuti Ekaristi, saya teringat bahwa Yesus hadir dalam hidup saya, yang pertama. Yang kedua adalah bahwa Yesus memberikan hidup yang berkelimpahan berkat tubuhnya sendiri yang diberikan kepada kita. Hari ini kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Kita diundang bersama untuk merayakan Ekaristi, dan melalui perayaan Ekaristi kita diingatkan setiap kali kita menyambut Komuni Kudus, kita diajak untuk berpartisipasi dan terlibat dalam kehidupan Yesus yang sesungguhnya, yaitu hidup yang berkelimpahan. Mari kita hening sejenak.